Oke, pada video sebelumnya kita sudah memanfaatkan address list untuk firewall filter. Selanjutnya pada video kali ini kita akan memanfaatkan address list untuk firewall NAT. Oke, langsung saja kita coba masuk ke mikrotiknya. Kita masuk ke IP kemudian firewall. Nah, kemudian di sini di NAT kita punya actionnya yaitu src NAT. Kita buka dulu. Nah, di sini kita punya actionnya salah, masquerade ya. Kita punya actionnya adalah masquerade. Jadi, jika teman-teman ingat, di session sebelumnya saya pernah menyampaikan bagaimana caranya agar hanya komputer-komputer tertentu yang di NAT. Yaitu teman-teman bisa memasukkan IP address dari komputer yang ingin di NAT di kolom search address ini. Jadi misal kita hilangkan data seru ini, kita hilangkan. Jadi kita misalkan menambahkan seperti ini 192.168.1.254. 192.168.1.254. Artinya komputer-komputer lain tidak akan bisa internetan. Namun bagaimana jika kita ingin agar hanya beberapa komputer saja yang bisa internetan, tidak hanya satu komputer saja. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list di sini. Oke, kita cancel dulu yang NAT-nya ini, kita masuk di address listnya. Nah, di sini kita sudah memiliki address list approve, yaitu anggotanya adalah 1.250 dan 1.254. Ini harusnya 251 ya. Karena di sini kalau kita lihat di sini nggak ada 254 ya. 250, 251, 253. Saya ubah aja 251. Oke. Kemudian di sini ada 250, ada slash 31 ya. Artinya ini sudah termasuk dalam 250 dan 251. Kemudian nanti juga ada 252. Nantinya kita akan memanfaatkan juga address list ini. Jadi nanti yang boleh internetan hanya IP ini saja. Langsung saja kita masuk ke NAT-nya. Kita edit di bagian NAT-nya, kemudian kita masuk di advance. Nah, kita pilih di sini yaitu approve. Artinya nanti yang di NAT itu hanya IP yang masuk ke address list approve. Gini. Jadi yang di NAT itu tadi hanya IP yang masuk di address list approve ini. Oke, ini kita hilangkan. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian sekarang coba kita ping dari PC1, kita ping ke internet, yaitu DNS-nya Google 888. Kita masih ingat DNS-nya Google adalah 888. Nah, di sini pingnya adalah berhasil. Kemudian dari PC2, kita coba ping ke internet, yaitu ping 888 DNS-nya Google. Kita ping, yaitu berhasil. Kemudian dari PC3 juga, kita coba ping 888 ke DNS-nya Google, kita ping, kita lihat di sini, perhatikan bahwa hasilnya timeout, tidak berhasil. Begitu juga dari PC 4, kita ping ke 888 ke DNS Google. Perhatikan di sini bahwa hasilnya timeout, tidak berhasil. Coba kita buka di Ubuntu desktop kita. Kita buka di Ubuntu desktop. Try Ubuntu. Kita coba ping ke DNS Google 888 dari Ubuntu desktop kita. Perhatikan bahwa di sini pingnya juga tidak berhasil. Perhatikan tadi di sini bahwa kita tidak bisa ping ke server karena Ubuntu desktop kita tidak masuk ke dalam address list ini. Harusnya kemarin sudah masuk ya. Kalau kita ingat bahwa kemarin IP Ubuntu desktop kita adalah
192, coba kita cek. Harusnya dia berhasil. Yang berhasil itu PC1, PC2 dan Ubuntu desktop. Coba kita if config. Permasalahannya adalah karena IP-nya 1254. Jadi kenapa Ubuntu desktopnya kita tidak bisa ping? Karena dia tidak masuk di address list approve. Jadi Ubuntu desktop kita tidak bisa ping. Kemudian coba kita masukkan IP-nya Ubuntu desktop kita 192.168.1.254. Kita klik OK. Di sini kita address, namanya adalah approve. Kemudian address listnya adalah 192.168.1.254. Kemudian kita OK. Di sini address list approve. Kemudian kita coba ping lagi. Ping ke DNS-nya Google 888. Nah, maka dia hasilnya adalah akan berhasil. Seperti ini. Kita Ctrl C. Kita balik lagi ke materi selanjutnya. Balik ke materi ini lagi. Jadi yang berhasil ping itu adalah dari PC1, PC2 dan dari Ubuntu desktop kita yang berhasil ping ke DNS Google. Kemudian di PC3 dan PC4-nya itu tidak bisa. Kenapa? Karena ketiga komputer tersebut IP-nya berada di dalam address list ini tadi. Jadi saya ulangi lagi, yang bisa ping itu adalah hanya ketiga komputer ini, yaitu PC1, PC2 dan Ubuntu desktop. Karena IP-nya masuk di dalam address list approve ini. Sekarang coba kita cek topologi kita di GNS3 ini. Nah, di sini kita punya satu VPCS lagi, yaitu VPCS server. Nah, kita coba nyalakan VPCS server ini. Kita start. Kemudian kita coba buka di sini server. Jadinya IP server kita harus buat secara manual ya. Kita setting dulu IP-nya, yaitu IP-nya adalah IP 192.168.2.2/24. Kemudian spasi gateway-nya. Gateway-nya itu yaitu 192 yang mengarah ke router 168.1.1 gateway. Oke, kita salah. Ada yang kurang? Mungkin pas gateway. Sebentar. Coba kita ulangi lagi, kita masuk IP, kemudian 192.168.2.1/24, kemudian yang mengarah ke gateway yaitu 192.168.2. 1.2 apa 2.1 ya. Nah, kemudian kita cek lagi. Maaf, server. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi IP-nya itu 192.168.2.2, kemudian yang mengarah ke gateway yaitu 192.168.2.1. Kemudian coba kita ping ke router. Kita coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini hasilnya berhasil ya. Coba kita ping ke 888 ke Google. Ping DNS-nya Google. Sini hasilnya timeout. Kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena IP dari server ini yang tadi mana? Salah. IP dari server ini
2.2 itu tidak termasuk ke dalam address list approve. Nah, address list approve ini artinya server yang ini tidak akan dinat. Jadi tidak akan bisa internetan dia. Nah, kita ingin agar server ini nantinya bisa internetan. Nah, maka dari itu di bagian address list ini kita tambahkan IP baru untuk approve-nya. Untuk IP kita masukkan IP dari IP server ini. Kita masukkan namanya approve. Nah, kemudian address list-nya kita masukkan IP server dari server ini, yaitu IP-nya tadi 192.168.2.2. Kita lihat IP-nya di sini yang kita buat secara manual, yaitu 192.168.2.2. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada. Sekarang kita sudah punya address list baru ini, approve dengan IP-nya si server. Sekarang coba kita ping lagi dari server. Kita perhatikan ping ke internet, yaitu 888. Maka hasilnya adalah berhasil. Jadi server kita ini sudah bisa internetan di Google. Oke, sampai di sini teman-teman sudah berhasil mengkombinasikan antara address list dengan virtual NAT. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.